dengan robitoh ini, maka kita yang masih tertatih-tatih, kita yang masih di bawah, maka ruhnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai juga kepada Allah. Nah, dengan robitoh inilah maka doa-doa kita pun yang boleh dikatakan karena kita masih malasnya kita, masih kotornya kita, tapi dengan robitoh tersebut Allah pun akan kabulkan dengan doa-doa kita. Kenapa? Karena berkat sang mursyid. Maka robitoh ini adalah ibarat tambang. Jadi ketika kita sedang tenggelam, kemudian kita dikasih tali, maka tali itulah yang menarik kita. Nah, kalau zikirnya itu berenangnya. Kalau berenang itu lama gitu kan, tapi kalau kayak tambang itu, itulah robitoh kita. Alhamdulillah, rasanya di malam hari ini tiada kata yang pantas kita ucapkan selain pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan taufik, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir dalam rangka riyadhah zikir harian, riyadhah zikir khatamah, dan insya Allah ini adalah calon-calon penghuni surga yang masih ada di dunia. Sebab apa saya katakan calon penghuni surga? Karena ketika seorang hamba, seorang insan, seorang manusia bisa bertafakur dari maghrib sampai isya, sungguh sangat luar biasa. Sebab apa? Disitulah penuh keberkahan. Ketika kita bisa melaksanakan sholat ba'diyah 6 rakaat, maka seperti sholat 12 tahun. Ini hadis Abu Dawud. Kemudian apabila kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dihitung kita sholat separuh malam. Dan sholat yang paling dibenci oleh orang munafik adalah sholat isya berjamaah. Maka alhamdulillah malam hari ini kita pun terus riyadhah dan terus tingkatkan amaliyah kita. Salawat dan salam telah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya masuk ke kajian fadilah zikir khatam ini, kita kirimkan Fatihah dulu untuk kiai kita yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Kiai Haji Ahmad Khalid ya, MC, yang semoga Allah berikan keberkahan, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dan kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah. Ila hadratil Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan coba kupas apa rahasia di balik zikir khatam. Apa rahasia di balik zikir khataman ini? Sebab banyak orang-orang ya, terutama ikhwan-ikhwan di villa, Pak. Saya dari Villa Mutiara Gading dari Bekasi. Ikhwan-ikhwan di villa itu sebetulnya yang sudah ditalkin oleh Pak Kiai Haji Wahyudin itu sekitar 100 lebih. Tapi ternyata sampai sekarang yang mengamalkan istiqomah itu hanya beberapa orang saja. Ya, banyak masih, cuma tidak istiqomah. Mereka lebih senang zikir yang lain. Mereka lebih senang kayaknya punya amalan yang lain, walaupun punya wirid juga, walaupun punya dia itu punya zikir juga. Mungkin menurut analisis saya, mungkin pengamatan saya juga, karena mereka tidak memahami zikir khataman yang sebenarnya. Sebetulnya apa rahasia-rahasia di balik zikir khatam ini? Maka mudah-mudahan malam hari ini kita coba kupas sebetulnya apa saja sih rahasianya di balik zikir khatam ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, zikir khatam ini kalau kita lihat di sini jumlah bacaannya. Nah, jumlah bacaannya sholawat, kita baca sholawat ya. Setiap sholawat atau sholawat umi ini kalau zikirnya tam, khataman tam dibaca seluruhan,
itu kita baca 100 kali ya, tapi kita dapat diskon dari mursyid ya, kita baca cuma 3 kali saja. Sebab kalau dibacanya 3 kali ya, setiap sholawat 100 kali 100 kali dan lumayan, kita bisa sampai jam 3 pagi gitu kan. Nah, kita pun singkat bacanya 3 kali. Kemudian kita baca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak. Ini ketika zikir tam atau zikir khataman tam itu 80 kali. Namun kita pun singkat, kita baca cuma 3 kali. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, kalau yang tam itu kita baca 500 kali. Namun kita baca singkat 3 kali ya. Doa Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, kita baca 100 kali. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, kita baca 100 kali juga. Sampai Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, kita baca 100 kali juga. Namun kita pun singkat jadi 3 kali. Nah, kemudian kita baca la haula wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca 500 kali kalau tam, tapi kita pun singkat jadi 3 kali. Kita baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca 100 kali, namun singkat kita baca 3 kali juga. Nah, kemudian kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca kalau tam 500 kali, kalau singkat 15 kali. Kemudian kita baca Nikmal maula wa nikman nasir 500 kali kalau kita tam, tapi kalau kita singkat cuma 15 kali. Ya Khofi ya Lutfi adrikni bi lutfikal khofi, kita baca 500 kali, tapi singkat kita paling baca 15 kali. La ilaha illa anta kita baca 500 kali, kalau singkat kita baca 15 kali. Nah, kemudian ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, kita baca 16.641 kali. Pernah baca Bu? Belum ya? Tapi insya Allah sudah pernah ada yang nyoba-nyoba kalau pas malam Ramadan di sini. Kemudian kalau singkat kita baca 129 kali. Itu bacaannya lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita coba kupas apa rahasia di balik zikir khatam ini. Yang pertama kita baca salawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alihi di sini ini pada ikatnya bahwa Abah Anom itu merupakan mursyid kita, dan itu adalah golongan yang termasuk dalam keluarga Rasulullah, yang sholawat ini sebetulnya kita berobitoh juga kepada beliau. Nah, jadi sholawat ini seperti ini. Kenapa? Karena bahwa orang-orang atau para ulama ini pada ikatnya adalah warasatul anbiya. Wa innal ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Maka alihi di sini itu sudah termasuk Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pewarisnya. Siapa pewarisnya? Juga dari Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdullah Barakul Muhammad, Syekh Ahmad Sohibul Waqadil Arifin. Ini pun termasuk dalam sholawat ini. Ini sholawat ummi. Nah, jadi di sini sholawat ummi ini dalam hadis Hakim dan Tirmidzi di sini dikatakan bahwa para aulia pun sudah termasuk dalam alihi di sini. Maka dalam setiap kata sholawat kita pun pada ikatnya sedang berobitoh dengan mursyid kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa tidak sholawat yang lain? Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Padahal sholawat itu jumlahnya banyak ribuan. Nah, ternyata dipilihnya sholawat seperti tersebut karena robitoh yang tepat. Jadi ketika kita bersolawat, kita menghubungkan kalbu kita dengan sang mursyid. Robitoh ini sangat penting Pak. Jadi dalam dunia thariqah itu sebetulnya antara zikir dengan robitoh itu lebih utama robitoh. Robitoh adalah menghubungkan kalbu kita dengan sang mursyid. Jadi ketika kita mau zikir,
kemudian kita bayangkan mursyid, kita kirim Fatihah kepada mursyid, itu kenapa? Karena nanti zikir kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan robitoh ini, maka kita yang masih tertatih-tatih, kita yang masih di bawah, maka ruhnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai juga kepada Allah. Nah, dengan robitoh inilah maka doa-doa kita pun yang boleh dikatakan karena kita masih malasnya kita, masih kotornya kita, tapi dengan robitoh tersebut Allah pun akan kabulkan dengan doa-doa kita. Kenapa? Karena berkat sang mursyid. Maka robitoh ini adalah ibarat tambang. Jadi ketika kita sedang tenggelam, kemudian kita dikasih tali, maka tali itulah yang menarik kita. Nah, kalau zikirnya itu berenangnya. Kalau berenang itu lama gitu kan, tapi kalau kayak tambang itu, itulah robitoh kita. Inilah, maka sholawat Bani Hasyim ini, sholawat ummi ini pada ikatnya adalah kita sedang berobitoh. Dan sholawat ini biasanya dibacakan oleh para penganut thariqah dari Yaman, ya, jamaah-jamaah mereka berkumpul bersama, dan ketika sholawat ini dibaca, ya, maka ketika benar-benar dia memang bersih, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah sholawat ummi. Tapi kenapa kita tidak bisa merasakan? Ya karena sholawat kita 3 kali saja gitu kan, ya 3 kali. Maka ya karena 3 kali ya bagus juga daripada tidak bersolawat. Tapi ketika 100 sholawat 100 ya itulah sangat luar biasanya. Jadi inilah sholawat. Nah, di sini Syekh Imam Al-Zawawi maka di sini telah mencapai makom ini dengan membaca sholawat ummi sebanyak 50.000 kali, begitu pula dialami oleh imam thariqah lainnya. Jadi mereka yang membaca sholawat ummi sampai 50.000 kali. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat manfaat sholawat itu sangat banyak, ya, manfaat sholawat. Ini ada 40-an lebih di sini sholawat ini. Ya pokoknya intinya sholawat itu doa kita belum sampai tembus ke arsinya Allah kalau belum bersolawat kepada Rasulullah. Maka sholawat itu sebagai pembuka. Maka ketika kita pun berdoa, ya, ketika kita mau berzikir kan kuncinya kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baru kita sholawat. Allahumma sholli. Kenapa? Karena kalau belum bersolawat itu belum nyambung, harus robitoh dulu kepada Rasulullah. Karena pada kata sholawat itu dengan robitoh kepada Rasulullah supaya doanya itu sampai. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka sholawat ini yang jelas banyak sekali manfaatnya, bisa memberikan ketenangan, doa kita terkabul. Ada sekitar 40 sholawat, dan sholawat itu juga mengandung zikir dan doa. Ya intinya sholawat itu banyak sekali manfaatnya, dan orang-orang yang nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang bersolawat kepada Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentang kisah sholawat ini, maka pada suatu saat di Madinah zamannya Rasulullah itu ada seorang yang, ya, dia itu seorang perampok. Perampok ini sangat kejam sekali. Kalau dia itu, ya, merampok, maka tidak hanya barang dagangannya saja yang dirampok, tapi orangnya pun dibunuh juga. Nah, suatu ketika datanglah para, ya, peziarah, mereka yang mau pergi haji, tiba-tiba dirampok di tengah jalan oleh perampok yang kejam tersebut. Namun ketika dirampok, ya, perampok itu mengatakan, apakah kamu boleh membunuh saya, boleh ambil semua barang saya, tapi saya heran, kenapa di Madinah ada seorang yang sangat mulia, ada seorang yang sangat dihormati, ada seorang yang tinggi sekali akhlaknya, ternyata masih ada orang bejat seperti kamu yang merampok, yang membunuh setiap para peziarah yang mau ke Madinah. Rupanya apa? Mendengar perkataan dari orang yang mau dirampok tersebut, perampok tersebut tersadar.
dia itu tidak jadi merampok. Padahal kalau udah merampok benar-benar merampok. Rupanya apa? Dia pun tersadar dan tidak jadi merampok. Maka saat itulah dia pun di rumah saja termenung. Nah, 2 tahun kemudian rupanya orang itu meninggal. Ketika meninggal tidak ada satupun yang mau menyolati. Bahkan penduduk Madinah pun nggak mau menyolati orang tersebut. Nah, karena kesepakatan, karena melihat jahatnya orang tersebut, sudah terkenal perampok, biang kerok, ya, maka tidak ada masyarakat yang menyolati. Akhirnya oleh penduduk Madinah mereka pun dibuang ke jurang. Nah, ketika dibuang ke jurang, tiba-tiba malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ambil orang itu. Ya, ambil orang itu yang telah dibuang di tadi. Nah, rupanya apa? Ketika sudah di jurang diambil oleh Rasulullah sendirian, Rasulullah angkat mayat tersebut. Rasulullah kafani, Rasulullah mandikan, Rasulullah kafani, kemudian Rasulullah sholatkan. Rupanya apa? Ketika Rasulullah bawa ya ke Baqi. Baqi itu kuburan itu sebenarnya dekat dengan Madinah, itu sangat dekat sekali Baqi. Tapi Rasulullah jalannya sangat pelan, nggak bisa jalan cepat. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa kok jalannya sangat pelan sekali? Tidak tahu Abu Bakar. Ternyata banyak sekali malaikat yang hadir di sini, sehingga langkah pun tidak bisa cepat. Kan disambut oleh para malaikat rupanya, jadi jalannya nggak bisa cepat. Kemudian setelah dimakamkan, maka karena Rasulullah pun nggak tahu, Nabi Muhammad pun nggak tahu apa amalan orang ini. Rupanya apa? Malaikat Jibril turun. Kalau engkau ingin tahu amalan orang ini, datangi keluarganya. Kemudian didatangilah keluarganya. Ketika didatangi keluarganya, ternyata apa? Ya, memang kata putrinya, memang orang tuaku ini adalah perampok. Orang tuaku itu pembunuh, perampok yang kejam. Tapi ketika dia tersadar karena ada orang yang menyadarkannya ketika mau dirampok, maka dia pun bertobat benar-benar. Jadi dia nggak mau keluar rumah, dia di kamar terus, dia bersolawat kepada ya Rasulullah. Dia terus bersolawat kepada Rasulullah, sehingga saking tingginya, ya, dekat salawat tersebut, akhirnya Rasulullah pun menyafaatinya tadi, dan akhirnya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jenazahnya pun tidak hanya manusia, malaikat pun ikut menziarahinya, ikut menguburkannya. Inilah sholawat. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka sungguh sangat luar biasa ketika dalam khotaman ini kita ada sholawatnya. Sebab dengan sholawat itulah pembuka segalanya, pembuka rezeki kita, pembuka aura kita, pembuka segalanya bagi kita. Karena dengan Rasulullah itulah kita masih tetap sebagai manusia, tapi manusia yang berjiwa kerohanian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah membaca sholawat, kita pun baca surat Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadrak. Ya, Alam nasrah laka sadrak. Nah, perhatikan, ternyata Alam nasrah laka sadrak ini intinya kalau kita baca terus menerus, ya, ketika diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa kesulitan sebesar apapun apabila alam nasrah ini dibaca, ya, maka kesulitan itu akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi dalam hidup ini ada sebuah kesulitan, namun kesulitan itu ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya adalah kita pun disuruh untuk perbanyak baca alam nasrah. Nah, alam nasrah kita, ya, 80 kali itu kalau mantap. Tapi kalau singkat 3 kali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan alam nasrah ini punya fungsi yang sangat banyak. Fadilahnya, kolbu dibersihkan kemudian ditanami. Jadi dengan alam nasrah ini sebetulnya dia itu sedang mengaktifkan kolbu kita, ya, sebab alam nasrah itu membuka dada. Kenapa alam nasrah itu membuka dada? Sebab ketika kita menghadapi suatu masalah,
suatu problem, masalah sebesar apapun, maka kalau dada kita itu sudah terbuka, dada kita luas, maka masalah itu akan menjadi kecil. Ya, demikian juga ketika Nabi Musa alaihissalam, dia itu mau menghadap Fir'aun. Doa yang pertama diucapkan, boleh saya hadapi Fir'aun, tapi dia berdoa, Rabbis shrah li sadri, ya Allah, perluas dadaku agar aku bisa menghadapi Fir'aun. Jadi yang pertama dia minta adalah perluas dadanya. Maka dengan alam nasrah ini dibersihkan kolbunya. Agar apa? Agar kolbu itu bisa menghadapi berbagai macam masalah. Kemudian aktivasi kolbu untuk selalu berzikir. Dengan alam nasrah ini kita pun akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya yang tadinya itu kurang pancarannya, tapi dengan membaca alam nasrah tadi, maka zikir itu akan semakin aktif, semakin terus menerus. Nah, inilah fungsi dari alam nasrah tadi.